Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, pada sesi kali ini dalam pembelajaran bahasa Arab kita akan membahas mengenai jumlah mufidah atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat sempurna. Jadi nanti kita akan membahas mengenai macam-macam jumlah mufidah, di antaranya yang pertama yaitu jumlah ismiyah, kemudian yang kedua kita akan membahas jumlah fi'liyah, yang ketiga yaitu jumlah dorfiyah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah, dan kemudian apa yang dimaksud dengan jumlah dorfiyah. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan kita pada sesi kali ini. Baik teman-teman, kita masuk dalam materi mengenai kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Jadi jumlah itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kalimat. Nah, sedangkan kalimat sendiri itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kata. Begitu. Apa itu yang disebut dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah? Al-jumlatul mufidah ialah susunan kalimat yang dapat memberikan faedah sempurna. Dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari dua kata dan terkadang juga lebih. Nah, selanjutnya di sini ada diantaranya syarat-syarat kalimat atau syurutul jumlah. Di dalam ilmu nahwu, kalimat diartikan sebagai al-kalamu huwal lafdul murakabu al-mufidu bil wad'i. Jadi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai kalimat atau kalam harus memenuhi 4 syarat tersebut. Yang pertama yaitu lafadz, berupa lafadz. Kalau di dalam bahasa Arab yaitu terdiri dari huruf hijaiyah mulai alif sampai ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu terdiri dari A sampai Z. Kemudian syarat yang kedua yaitu murakab, harus tersusun, minimal terdiri dari 2 kata. Yang ketiga yaitu mufid atau berfaedah. Jadi bagi orang yang mendengarkan itu memberikan pemahaman bagi orang yang mendengarkan, yaitu dikatakan sebagai mufid. Yang keempat yaitu al-wad'i atau diucapkan dengan sengaja. Nah, jadi syarat-syarat dikatakan sebagai kalam yaitu suatu lafadz atau suatu kalimat itu bisa dikatakan sempurna apabila mencakup 4 syarat-syarat tersebut. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka itu bukan dikatakan sebagai kalimat. Nah, misalkan suara lonceng, atau misalkan suara kaleng, atau misalkan suara meja diketuk-ketuk, itu bukan termasuk kalam. Kenapa kok bukan termasuk kalam? Karena tidak mufid, karena tidak berfaedah, karena tidak punya susunan-susunan yang terdiri dari lafadz ataupun murakab. Misalkan suaranya orang ngelindur, itu juga bukan termasuk kalam karena tidak memenuhi syarat yang keempat yaitu al-wad'i, karena tidak diucapkan dengan sengaja. Meskipun lafadznya tersusun, tapi kalau tidak diucapkan dengan sengaja, maka di dalam kaidah-kaidah syarat kalam itu bukan termasuk kalimat. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa contoh-contoh kalimat sempurna. Yang pertama yaitu kalimat yang terdiri dari
dua kata. Contohnya yaitu al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Asy-syamsu thali'atun, matahari itu terbit. Yasirus sahabu, awan bergerak. Kemudian contoh yang keempat yaitu yang qati'ul mataru, hujan reda. Nah, ini beberapa contoh kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata. Kemudian contoh kalimat sempurna yang terdiri lebih dari dua kata, yaitu contohnya at-ta'iru fawqas syajarati, seekor burung di atas pohon. Kemudian contoh yang kedua, al-bustaniyu yajma'ul asharo, pekebun mengumpulkan bunga. Contoh yang ketiga, yaftahu Muhammadu al-baba, Muhammad membuka pintu. Contoh yang keempat, ya ini terdiri dari terdiri dari tiga kata juga. Contohnya, yaqra'u Aliyu al-kitaba, Ali membaca buku. Kemudian contoh yang terakhir itu terdiri dari empat kata. Yadhabu Muhammadu ilal masjidi, Muhammad pergi ke masjid. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa susunan-susunan terkait dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Yakni di sini kalimat sempurna atau al-jumlatul mufidah bisa tersusun dari fi'il atau kata kerja dengan fa'il. Bisa juga terdiri dari susunan isim atau kata benda dengan isim, atau isim dengan fi'il, atau juga terdiri dari susunan isim dengan dorof yaitu keterangan tempat atau keterangan waktu, serta fi'il dan isim dengan huruf jar. Baik, yang pertama kita masuk pada pembahasan mengenai jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ialah kalimat yang diawali oleh fi'il. Adapun fi'il yang mengawalinya bisa berbentuk fi'il mudhari, fi'il madhi, atau fi'il amar. Jumlah fi'liyah bisa terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Yang pertama kaidahnya yaitu apa yang disebut dengan fa'il. Ya, fa'il ialah yang melakukan perbuatan. Jadi kedudukannya harus marfu atau dibaca dhammah. Yang kedua, maf'ul bih ialah objek dari perbuatan. Kedudukannya harus mansub atau fathah. Yang ketiga, pada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il amar, maka kedudukan fa'ilnya tersembunyi karena sudah menyatu dengan fi'il amar. Nah, berikut yang pertama contoh jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi. Contoh yang pertama, tola'atis syamsu. Tola'at, yang ini termasuk fi'il. Ya, jadi kalimat ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja, yaitu berupa fi'il madhi. Ya, tola'at di sini merupakan fi'il madhi, kemudian asyamsu sebagai fa'il. Contoh yang kedua, tarol usfuru, burung itu terbang. Nah, jadi di sini toro itu termasuk fi'il. Nah, jadi kalimat ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, jadi di sini kedudukannya toro ini adalah fi'il madhi, kemudian al-usfuru sebagai fa'il. Kemudian contoh yang ketiga, sarol qitaru. Nah, kereta itu berjalan. Jadi di sini sarol qitaru ini termasuk jumlah fi'liyah atau kalimat fi'il karena diawali dengan kata kerja. Jadi di sini saro fi'il madhi, al-qitaru sebagai fa'il atau pelaku. Nah, kemudian jumlah fi'liyah ya, yang terdiri dari lebih dari dua kata atau yang susunannya di sini ketambahan dengan maf'ul bih. Contohnya zara'al falahu ar-ruzza. Jadi
petani menanam padi. Ya, jadi di sini zara'al falahu ar-ruza ini termasuk jumlah fi'liyah atau kalimat fi'il karena diawali dengan kata kerja yaitu berupa zara'a. Zara'a di sini berupa fi'il madhi, al-falahu sebagai fa'il, kemudian ar-ruza maf'ul bih atau objek. Kemudian contoh yang kedua, doroba Muhammadun al-kalba. Jadi di sini kalimat ini doroba Muhammadun al-kalba, Muhammad memukul anjing. Ya, jadi di sini termasuk kalimat fi'liyah atau kalimat fi'il karena diawali dengan fi'il berupa doroba yang artinya memukul. Ya, jadi di sini doroba sebagai fi'il madhi, kemudian Muhammad sebagai fa'il, kemudian al-kalba sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang ketiga, qara'a Aliun al-kitaba. Jadi di sini termasuk juga jumlah fi'liyah yang artinya Ali membaca buku. Ya, jadi kalimat ini juga termasuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il atau kata kerja yaitu berupa qara'a, yaitu lebih tepatnya fi'il madhi. Ya, kemudian di sini Aliu sebagai fa'il, al-kitaba sebagai maf'ul bih. Jadi intinya kalau ada kalimat yang diawali dengan kata kerja atau yang diawali dengan fi'il, maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari. Nah, ini contohnya, tatla'us samsu. Jadi termasuk ini juga jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari. Contohnya pada nih tatlu'u. Kemudian yang kedua yatirul usfuru. Burung itu sedang terbang. Nah, jadi yatiru di sini termasuk kata kerja, ya, yaitu berupa fi'il mudhari. Kemudian contoh yang ketiga yasirul qitaru. Yasiru di sini termasuk fi'il, maka kalimat ini juga termasuk jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari. Nah, kemudian yang di bawahnya ini juga seperti contoh yang di depan tadi, cuma ini diawali dengan fi'il mudhari. Saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu mengenai jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali dengan kata benda berkedudukan sebagai mubtada. Adapun kalimat setelah mubtada disebut dengan khobar. Akan tetapi terkadang kalimat yang kedua juga biasanya sebagai subjek atau objek. Baik, kita masuk pada contoh jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah yang terdiri atau berupa isim dengan isim. Contoh, asyari'u musdahimun. Jalanan itu macet. Jadi asyari'u ini juga isim, kemudian musdahimun ini juga termasuk isim. Jadi kalau dalam susunan tarkib kalimatnya yaitu asyari'u sebagai mubtada, kemudian musdahimu sebagai khobar. Contoh yang kedua, al-kitabu nafi'un. Nah, al-kitabu ini juga termasuk isim. Nah, maka kalimat ini disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim atau kata benda, yaitu al-kitabu nafi'un, buku itu bermanfaat. Kemudian contoh yang ketiga, al-waladu naimun. Nah, kemudian di sini juga termasuk jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan al-waladu yang berarti anak laki-laki.
Terus selanjutnya contoh yang kedua yaitu jumlah ismiyah yang diawali kata benda dan setelahnya berupa fi'il dan maf'ul bih. Contoh, Fatimah taqra'ul Qur'ana. Fatimah membaca Al-Qur'an. Ini fi'ilnya berupa fi'il madi, fi'il mudhari' ya. Fatimah taqra'ul Qur'ana. Jadi di sini termasuk jumlah ismiyah karena diawali dengan Fatimah. Kemudian yang kedua, at-talibu yata'allamul arabiyyata. Siswa itu ya, murid itu sedang belajar bahasa Arab. Karena diawali dengan at-talibu, maka kalimat ini disebut dengan jumlah ismiyah ya. Kemudian contoh yang ketiga, al-muslimu yasma'ul adana. Jadi orang muslim itu sedang mendengarkan azan. Jadi kalimat ini juga termasuk jumlah ismiyah karena diawali dengan al-muslimu, orang muslim ya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan jumlah dzarfiyah. Apa itu jumlah dzarfiyah? Jumlah dzarfiyah ialah kalimat yang diawali dengan dzaraf atau huruf jar. Kata yang terletak setelah dzaraf atau jar harus majrur atau kasroh. Kata yang terletak setelah dzaraf disebut sebagai mudhof ilaih dan yang setelah jar disebut dengan isim majrur. Nah, langsung kita masuk pada contoh di bawahnya. Contoh yang pertama ialah jumlah dzarfiyah yang diawali oleh dzaraf. Ya, dzarfiyah yang diawali oleh dzaraf. Dzaraf itu disebut juga sebagai keterangan. Jadi dzaraf ada dua, yaitu biasanya dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman yaitu keterangan waktu, dzaraf makan yaitu keterangan tempat. Nah, jumlah dzarfiyah yang diawali dengan dzaraf, contohnya amamal madrasatu ustadun, di depan sekolah ustad. Ya. Jadi di sini disebut dengan jumlah dzarfiyah karena diawali dengan dzaraf atau diawali dengan keterangan yaitu berupa amama, yaitu dzaraf makan, keterangan tempat. Kemudian pada contoh yang kedua, ba'da sholati darsun, setelah sholat belajar. Ini juga termasuk kalimat dzaraf yang diawali dengan dzaraf makan, dzaraf zaman, yang diawali dengan dzaraf zaman yaitu menunjukkan waktu. Di sini ba'da sholati yaitu setelah sholat, ya, maka disebut dengan dzaraf atau dzaraf zaman atau keterangan waktu. Yang kedua, jumlah dzarfiyah yang diawali dengan huruf jar. Ya, contohnya fil madrasati ustadun, di sekolah ustad. Di sekolah ada ustad. Jadi diawali dengan huruf jar yaitu berupa fi. Kemudian contoh yang kedua, fil baiti Muhammadun, di dalam rumah Muhammad. Jadi ini beberapa contoh jumlah dzarfiyah yang diawali oleh dzaraf, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Kemudian yaitu contoh jumlah dzarfiyah yang diawali dengan huruf jar. Nah, baik teman-teman, mungkin ini pembahasan yang cukup singkat mengenai jumlah dzarfiyah atau kalimat sempurna, yaitu tadi terdiri dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan jumlah dzarfiyah. Jadi kesimpulannya ialah kalau ada kalimat yang didahului dengan kata kerja, ya, maka disebut dengan jumlah fi'liyah, ya, karena diawali dengan kata kerja. Yang kedua, apabila ada kalimat yang didahului atau diawali dengan isim atau kata benda, maka disebut dengan jumlah
ismiyah. Kemudian yang ketiga, apabila ya ada kalimat yang di situ diawali dengan dhorof ya, atau keterangan ya, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat, atau yang diawali dengan huruf jar ya, maka itu juga bisa disebut dengan jumlah dzarfiyah. Baiklah teman-teman, demikian tadi penjelasan mengenai jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.